Baik, kali ini saya akan membimbing laporan akhir berjudul Peran Motivasi Kerja Karyawan pada PT PLN. Nah, ini kita lihat dahulu, sebelumnya sudah pernah. Laporan Nah, akhir ini ya. dia, kita kuatkan Judulnya dulu sih. Peran Motivasi Kerja Karyawan pada PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara yang sudah diperbaiki. Lihat, kemarin saya sarankan setiap perusahaan ingin memberikan yang terbaik kepada para karyawan untuk dapat meningkat. Ya udah digantinya di sini alam dengan untuk ya. sudah diperbaikinya ya. Salah satu lagi, jadi mana yang benar? Jadi capaian harapan bergerak di bidang ketenaga listrikan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk penelitian. Satu lagi, wawancara dari McKellen dalam Mangkunegara. Ini kamu buang, udah nggak ada, ini bukunya 2022. Oh. Nah, di sini menurut panduan bab 3 metode penelitian. Nah, itu jadwal penelitian populasi, itulah penelitian jadwal teknik pengolahan kurang ini. Oh, kamu belum memasukkan siapa yang diwawancarai ya, tapi ya siapa nama. Oke, jadi lanjutkan ke bab 4 dan kirim segera. Kirim bersama wawancaranya. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi itu tadi bab 3. Sekarang kita coba lihat bab 4. Hasil dan pembahasan. Menurut pedoman bab 4 itu berisikan profil hasil pengumpulan data pengolahan. Nah, kita lihat. Di sini ada visi misi, struktur organisasi, logo PT, hasil pengumpulan. Ini bab 3-nya apakah sudah ada dibuatnya ya? Motivasi itu, iya, kenapa tidak ada di sini indikatornya apa? Bah, coba dulu ya, saya lihat. Ini yang mau saya tanya. Ini siapa yang diwawancarainya ini? Sekretariat. Sebetulnya coba ya kita lihat di grup WA itu siapa saja yang kau kirim? Karyawan. Nah, ini coba kita dengarkan. Jadi saya di sini akan menanyakan Bapak beberapa Iya, jadi pertanyaan tentang oleh karyawan seperti
seperti Adi bilang tadi ya, kebutuhan fisiologisnya. Perusahaan itu sudah memberikan kebutuhan. Nah, coba. Ini hanya Bapak Adi saja yang kau wawancarai ya. Sebaiknya ini hasil ini ya, hasil wawancara ini kita bikin di lampiran. Nah, saya di lampiran. Nah, yang kita masukkan ke bab 4 adalah intisari dari wawancara tersebut. Nah, ya sebaiknya seperti itu, sama seperti yang lain. Jadi bukan kita tuliskan di sini, karena itu hasil wawancara merupakan data penelitian. Jadi data itu adalah dasi dalam berbentuk raw data atau data mentah. Jadi data itu bukan itu yang diminta. Kita membuat tulisan berdasarkan wawancara tersebut. Hasil wawancara kita masukkan ke dalam lampiran ya. Nah, itu kau perbaikilah. Ya, tidak muncul sebaiknya di sini ya. Hasil wawancara yang kita bahas itu ialah inilah kau ceritakan satu persatu. Umpamanya untuk ini peran motivasi kau ceritakan dia, kau tambah dengan teorinya. Terus satu lagi, ini kan yang kau tanya hanya bagian sekretariat, iya kan? Nah, biasanya penelitian itu harus ada pembanding. Pembanding itu maksudnya apa? Satu, ada narasumber utama. Nah, ya kalau di sini yaitu pihak pengelola, katakanlah tadi Bapak itu dari sekretariat, dan harus kita tanya juga karyawan. Nah, karyawan ini fungsinya apa? Untuk cross check. Nah, cross check apakah betul atau sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak pengelola. Maksudnya kan kalau manajer ngomongnya kayak gini, A, B, C, D. Lalu kita tanyakan hal yang sama kepada karyawan, apakah benar seperti ini. Tapi kita jangan menanya seperti itu, tanya aja pertanyaan yang sama. Nah, kamu nanti menganalisa sama tidak jawabannya. Kalau berbeda pun tidak apa-apa. Jadi kita ada cross check. Kita tidak hanya membahas sepihak saja, ya. Nah, udahlah dulu sampai di sini, kau betuli dulu ini. Ya, tak ada gunanya saya sampaikan kalau semua masih seperti ini. Dan ini pun satu orang saja yang kau hafalkan. Coba kita lihat lagi yang kau kirim. Nah, ini hanya satu orang. Padahal harus ada. Kalau judul kita seperti ini kan motivasi kerja karyawan. Ini kan harus supaya dapat kita motivasi, harus dua pihak kita tanya. Satu si pemberi, nah, satu lagi siapa? Si penerima motivasi. Nah, pemberi motivasi tentunya pihak yang disebut dengan manajemen atau pengelola, ya.
mau dia supervisor. Nah, kalau penerima pemberian motivasi itu siapa? Ya karyawan biasa. Nah, jadi harus ada dua pihak yang kita tanyakan supaya, tapi pertanyaan yang sama kita tanyakan supaya benar atau tidak. Kalau hanya satu orang ini nanti, ya kalau hanya ini yang kamu tanyakan, pemberi saja atau manajemen, ini nanti hasilnya ya bisa dikatakan hanya satu arah. Kita kan mau meneliti, kita harus menanyakan secara dua arah, antara si pemberi dengan si penerima. Sama kalau kita cerita tentang marketing itu tentu kita tanyakan kepada yang menjual. Nah, satu lagi kita terus tanyakan kepada si pembelinya. Tidak bisa kita hanya tanyakan kepada marketingnya saja. Cobalah dulu kau perbaiki bab 4-mu ini, nanti kirim lagi beserta bab 5. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.